Analisis laporan keuangan untuk mengetahui keuangan perusahaan yang sesungguhnya bagi pemilik dan manajemen. Tujuan utamanya dari analisis laporan keuangan sendiri adalah untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini dan akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang direncanakan atau tidak. Adapun kegiatan dalam analisis laporan keuangan yaitu dapat dilakukan dengan cara menentukan atau dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan. Dan adapun tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan sendiri yaitu pertama untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode baik harta, kewajiban modal maupun hasil usaha yang dicapai beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja sih yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan atau kelebihan perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui langkah atau perbaikan apa saja yang berkaitan dengan keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, menilai kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tindak skema sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan sejenis terhadap hasil yang mereka capai. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis laporan keuangan, yang pertama itu mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin baik untuk beberapa periode maupun satu periode. Yang kedua, melakukan pengukuran dan perhitungan dengan rumus-rumus tertentu sesuai dengan standar biasa yang digunakan secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh benar-benar yang tepat. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan yang cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, memberikan laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keenam, membuat laporan posisi keuangan perusahaan. Dan terakhir, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubung dengan hasil analisis tersebut. Analisis vertikal atau analisis statis merupakan analisis yang dilakukan hanya terhadap satu periode laporan keuangan saja dengan dilakukan antara pos-pos keuangan saja. Hasil yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode lain. Baik, selanjutnya ada analisis horizontal yaitu dinamis. Analisis yang digunakan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Nah, dari analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis perbandingan antara laporan keuangan, kemudian ada analisis tren, analisis persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis rasio, dan analisis kredit, analisis laba kotor, serta analisis titik peluang pokok atau BIP. Kemudian ada analisis perbandingan antara laporan keuangan. Nah, dari analisis ini akan diketahui antara lain yang pertama ada angka-angka dalam rupiah, kenaikan dan penurunan jumlah rupiah, serta kenaikan atau penurunan baik dalam rupiah atau persentase. Selanjutnya ada analisis tren, yang dimana analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dilakukan dalam periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan naik atau turun atau tetap serta seberapa besar perubahan tersebut dan dihitung dalam persentase. Kemudian ada analisis persentase berkomponen, yang dimana analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan baik yang ada dalam neraca ataupun dalam laporan rugi. Tujuan yang pertama ada persentase terhadap masing-masing aktiva atau terhadap total aktiva. Kemudian yang kedua ada struktur permodalan, dan yang ketiga ada komposisi biaya tambahan penjualan. Kemudian ada analisis sumber dan penggunaan daya, untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaannya dalam suatu periode. Yang kedua ada mengetahui jumlah modal kerja dan sebab-sebab berubahnya modal kerja perusahaan dalam satu periode. Kemudian ada analisis sumber dan penggunaan kas, yang dimana untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Selain itu juga untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas dalam periode tertentu. Kemudian juga ada analisis rasio, analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada di dalam suatu laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Ya baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis kredit, yaitu
Analisis kredit digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank, seperti itu. Kemudian analisis laba kotor, yakni analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode, untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara beberapa periode. Nah, kemudian analisis titik pulang pokok, itu analisis titik impas atau break even point, itu untuk mengetahui kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, gunanya ini untuk menentukan jumlah keuntungan perusahaannya dalam berbagai tingkat penjualan. Kemudian ada analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu ada dua untuk dilakukan, dua modelnya. Yang pertama model horizontal dan yang kedua model vertikal. Keuntungan menggunakan model analisis horizontal. Yang pertama akan diketahui perubahan-perubahan terhadap komponen laporan keuangan dari periode lain. Dan yang kedua, misal nih, kenaikan atau penurunan komponen-komponen yang ada di laporan keuangan. Yang ketiga, mempermudah untuk mengambil keputusan akan hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan perubahan terjadi. Kemudian perubahan dalam laporan neraca dalam satu periode dapat disebabkan oleh yang pertama, adanya perolehan aktiva baru, dan yang kedua, adanya pengurangan aktiva seperti pelunasan utang piutang. Ketiga, berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar. Dan yang keempat, adanya perubahan akibat laba rugi perusahaan yang tergambar dari penghasilan yang diperoleh perusahaan dan biaya yang dikeluarkan. Dan yang kelima, adanya penambahan atau pengurangan modal saham. Baik, materi selanjutnya yaitu ada analisis tren. Analisis tren atau tendensi adalah analisis yang biasa dinyatakan dalam persentase tertentu. Modelnya yaitu bisa berbentuk horizontal atau vertikal. Data yang digunakan bisa data tahunan 2-3 tahun atau data indeks banyak tahun. Hasil analisisnya biasanya dalam persentase. Data dalam analisis tren. Untuk persentase, data yang digunakan untuk analisis tren dengan persentase adalah data yang paling awal lalu dibandingkan dengan data tahun selanjutnya. Artinya, data yang paling awal adalah data dasar sebagai awal perhitungan. Contohnya seperti data tahun 2005 sampai 2011, maka data dasarnya adalah tahun 2006. Data dalam analisis tren lanjutan. Angka indeks yang digunakan untuk pos tahun dasar dalam laporan keuangan diberikan angka 100%. Kemudian, pos yang sama dalam periode dihubungkan dengan pos yang sama pada periode berikutnya. Caranya dengan membagikan jumlah rupiah pos yang sama tahun yang akan dianalisis dengan pos yang sama dengan tahun dasar.